Sepanjang masa kau setia dalam setiap langkahku, kau penghiburanku. Hanya kau ku andalkan dalam hidup, takkan pernah habis cintamu sepanjang hidupku. Hanya kau ku percaya dalam hidupku, takkan pernah kau tinggalkanku. Kau tempatku berlari, kau kekasih hati. Kau kekasih hati. Pengorbananmu Yesus, kasih-Mu, kebaikan-Mu kan selalu ku saksikan selamanya. Ku buka hidupku untuk mengerti hati-Mu, penuh belas kasihan bagi mereka yang terhilang. Ku buka mataku
sekelilingku, ku nyatakan kasih-Mu agar dunia mengenal-Mu, Yesus. Selalu ku saksikan selamanya. Ku buka hidupku untuk mengerti hati-Mu, penuh belas kasihan mereka yang terhilang. Ku buka mataku, pandang sekelilingku, ku nyatakan kasih-Mu agar dunia mengenal-Mu, Yesus. Takkan dapat ku balas kebaikan-Mu, Kau serahkan nyawa-Mu gantikanku, dan inilah hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Buka hidupku mengerti hati-Mu, penuh belas kasihan bagi mereka yang terhilang. Ku buka sekelilingku, ku nyatakan kasih-Mu agar dunia mengenal-Mu, Yesus. Ku nyatakan kasih-Mu agar dunia mengenal-Mu, Yesus. Selamanya kami bersatu untuk memuji nama-Mu, Allahku berkuasa selamanya. Kami bersorak meninggikan nama-Mu, Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Nama segala nama.
selamanya. Kami bersatu untuk memuji nama-Mu. Allahku berkuasa selamanya. Kami bersorak meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Kau hebat, Kau kuat, Kau berkuasa selamanya. Kau hebat, Kau kuat, Kau berkuasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Engkau kuat, dahsyat, perkasa selamanya. Kau Allah yang terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Nama-Mu Yesus, 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 nama segala nama. Nama Yesus di atas segala nama. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan termulia bagi Tuhan kita. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan, dan kami tahu Tuhan Kau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, mari bermazmur bagi Tuhan, angkat suaramu. Naikkan pujianmu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan atas hal yang telah Dia perbuat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. For You are good, Lord, and Your mercy endures forever, oh God. We glorify Your name, O Lord. We magnify Your name, O God. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Hosana yang ditinggikan Tuhan. Biarlah namamu dimasyurkan, biarlah namamu ditinggikan. Hosana. Thank you Lord. Hosana in the highest. Holy God, we worship you. Be lifted up. Hosanna. Higher, Lord, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, be lifted higher. Jesus, be lifted higher. Oh, Jesus, you higher, be lifted high. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, mari jemaat Tuhan, dengan lebih dahsyat lagi katakan Hosana, Hosana in the highest. Oh, let our King Hosana. Lagi katakan Hosana in the highest, in the highest. Oh, we glorify your name, oh Lord. He be lifted up. Hosana. Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King, let our King be lifted higher, Lord. Be lifted. Serukan Hosana, Hosana, Hosana. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami, memberikan segenap kehadiran kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tidak ada hal yang ada di masa lalu, masa sekarang, masa depan, di atas maupun di bawah, yang dapat memisahkan kami dari kasih yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan termulia bagi Tuhan kita. Lihat kiri kananmu, katakan selamat datang dalam rumah Tuhan. Dan pastikan ada senyum di wajahmu, karena ini adalah hari yang Tuhan telah ciptakan. Amin. Sungguh Kau Raja yang mulia Tuhan, Kau Allah yang layak ditinggikan. Karena kami tahu Tuhan,
Kau Allah yang setia. Bersorak-sorai bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, tepuk tanganmu. Bersama betapa Aku mulia, Yesus tu Raja, segala raja seluruh bumi sujud. Kami sembah Kau Raja mulia, puji namanya. Beritakanlah perbuatannya. Ya berkuasa Raja mulia. Kami sembah Kau Raja mulia, Raja yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Dan kami juga mau memberitakan Tuhan kedahsyatan-Mu. Jemaat Tuhan bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Dia. muliakan Namanya. nyanyikan kebesaran-Nya. Betapa Dahsyat aku mulia. Amin. Lambaikan tanganmu. Seluruh sujud menyembah. Dia berkata, beritakanlah perbuatannya. Dia berkata, amin. Mission in action dapat terjadi Tuhan, karena kami tahu dan kami sudah tahu bahwa Kau sungguh baik, maka seluruh bumi akan menyatakan kedahsyatan-Mu. Yesuslah Raja, segala raja, seluruh bumi sujud menyembah. Oh, Dia perkasa, Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Ya, puji namanya, beritakanlah. Oh, amin. Dia perkasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja mulia. Sungguh Engkau Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami tahu kami akan terus memuji-Mu dan menyembah-Mu. Apapun yang kami hadapi, Kau Allah yang dahsyat. Dan kami tidak akan menyerah. Dalam nama Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan untuk kami menyatakan kemuliaan-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul dari setiap suku. Amin. Berdiri di hadapan tahta. Satu. Nyatakan roh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan anak domba, kemuliaan dan kekuatan, hormat. Amin. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Amin. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, tiba saatnya
setiap suku dan bangsa. Yes. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara nyatakan, ya keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan yes bagi Dia selamanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Kau yang bertahta dalam kehidupan kami, dan hanya Kau Tuhan. Oh, thank you Lord. Mari jemaat Tuhan, dengan dahsyat kami kita sama-sama mau berkata, sama-sama katakan, keselamatan, keselamatan yang duduk kami naikkan Anak Domba, pujian dan kekuatan. Lebih dahsyat lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan Anak Domba, pujian Yesus. Oh, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia, telah kemuliaan, telah kemuliaan hanya bagi Tuhan selamanya. Thank you Lord, segala kemuliaan, hormat. Berikan tepuk tangan termulia bagi Tuhan kita, karena hanya Kau Tuhan yang layak. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Pada saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tanpa bimbingan-Mu, tanpa arahan-Mu Tuhan, maka kami akan terhilang. Tapi kami tahu betul Tuhan bahwa firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmat-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, Kau sungguh indah, tiada tara, mulia. Oh, ku kagum, hormat, kami kagum, hormat,
Jadikan lagu ini doa dan pujian sembah. Kau sungguh indah, tiada tara mulia. Ku kagum hormat akan Engkau. Stand in awe of you, oh God. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. We stand in awe of you, oh God. Hanya Kau yang layak dipuji. Ku kagum, oh, ku kagum hormat akan kami kagum Tuhan akan kasih-Mu, Yesus. Hanya satu nama yang dipuji, ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum akan Engkau, sungguh hatiku memuji nama-Mu Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu, akan kasih-Mu yang tercurah bagi kami, Yesus. Sungguh Kau mulia, sungguh Kau ajaib Tuhan, langsung dan perkasa, Yesus Tuhan, Yesus. Hanya Kau Tuhan. Shadalarama sherebe, kiratalabo shabatalama sharabo. Oh, we magnify Your name, oh God, 'cause You're beautiful, 'cause You're wonderful. Oh, God Almighty, I worship You, oh God, I worship You, Lord. Oh,
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau layak disembah. Dan kami percaya penyembahan, pujian yang kami naikkan bersama dengan imam penyembah yang sudah menghantar setiap kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan di dalam penyembahan dan pujian. Itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Itu boleh menyenangkan hati Engkau. Itu adalah bagian yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami Bapa di surga untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa berbicara, mari Bapa sampaikan isi hati-Mu. Karena kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, satu kerinduan kami, Engkau berbicara, Engkau menaruh firman-Mu, Engkau mengatakan sesuatu kepada kami. Karena kami tahu ketika Engkau berbicara, ada dua hal yang kami dapatkan. Kuasa daripadamu dan Engkau telah menyalurkan kasih setiamu ketika Engkau berfirman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Kepalkan tangan. Kyonghi Fachoy. Kyonghi ya silakan duduk. Ya. Nah saudara, hari ini ada acara istimewa selain kita beribadah tapi juga akan ada pelantikan, pentahbisan, bisa lebih tepat pentahbisan, struktur yang baru ya. Struktur baru, mungkin wajahnya wajah lama ya nggak apa-apa lah saudara ya kan. Walaupun banyak yang masih bisa menjabat untuk tahun ini dan periode berikutnya. Dan tentunya saya percaya kita doakan sama-sama supaya struktur ini boleh bergerak bersama untuk memajukan pelayanan di MCC Kuitang bersama dengan hamba Tuhan, gembala sidang dan istri, dan saya percaya kita semua boleh memberikan kontribusi dan dukungan. Amin saudara. Ya, baik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema yaitu tak terkalahkan oleh situasi. Saudara, apapun situasi yang kita hadapi, apapun situasi yang diramalkan oleh orang tahun ini, saudara, tidak boleh membuat kita kalah. Setuju enggak? Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas segala situasi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan bahwa setiap orang itu boleh mengalami yang namanya berbagai macam situasi. Ya. Tuhan tidak pernah berjanji. Saya senang sekali satu lagu saudara dulu, ya penyanyi itu Ade Manuhutu saudara ya. Lagunya namanya Serahkanlah. Tak pernah dia janji selalu kan panas gitu loh saudara ya kan. Tak pernah dia janji selalu ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Terus apa? Bila taufan ganas melandamu. Wah, saya setuju sekali dengan lagu ini. Kenapa saudara? Karena lagu ini memberikan sebuah gambaran situasi real dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bukan duduk senang, berjalan senang di mana-mana hatiku senang saja. Amin saudara, itu lagu sekolah minggu kita dulu saudara ya kan. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan membawa kita kepada semua situasi dalam hidup ini, tetapi Tuhan ingin supaya kita menang atas segala situasi itu. Memang saya katakan kepada saudara, bisa saja kita menang dalam situasi tertentu, tapi kalah dalam situasi yang lain, bisa saja itu terjadi. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jangan terus tidur di dalam kekalahan. Amin, bangkit dari kekalahan itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan segala berkat bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita selama kita berada di dalam dunia ini. Nah saya akan membawa satu ayat firman Tuhan di dalam pengkhotbah. Pengkhotbah ini saudara ditulis oleh Salomo pada usia yang sudah lanjut. Ya, waktu dia menulis Kidung Agung, dia pada usia yang begitu bergairah masih muda. Kita bisa sebutnya Om Salomo gitu saudara ya kan. Waktu dia menulis Amsal, dia masuk kepada yang lebih dewasa lagi saudara, umurnya mungkin sudah 50 sampai menuju ke 40 sampai ke 50 lah gitu. Kita bisa sebut dia Pak Salomo saudara ya kan. Tapi ketika dia menulis pengkhotbah ini saudara, ya dia menuliskan tentang apa saudara? Tentang bagaimana dia menceritakan proses kehidupan dan segala situasi yang dia hadapi dalam dunia ini. Dan kurang lebih sekitar 14 sampai 16 kali dia berkata apa? Sia-sia, sia-sia, sia-sia. Begitu saudara ya kan.
Dan dia pada akhirnya mengarahkan kepada semua orang yang berada di bawah matahari dengan segala upaya dan situasi yang dihadapi untuk takut akan Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Itu dalam pasal yang ke-12. Kita bisa sebut pada saat dia menulis ini sebagai Opa Salomo, saudara. Karena apa? Paruh usianya pada paruh yang paling terakhir. Artinya apa? Dia sudah menjalani apa yang dia ajarkan. Amin, saudara. Dia sudah mengecap segala apa dan situasi apa yang dia hadapi. Nah, saudara, mari kita akan lihat bersama-sama dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dikatakan begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya di sini berbicara tentang apa, saudara? Banyak situasi akan kita hadapi dalam hidup ini. Situasi silih berganti, saudara. Di sini dikatakan apa? Siapa senantiasa memperhatikan angin. Nah, saudara, di dalam hubungannya dalam kehidupan Timur Tengah, saudara, paling tidak ada 3 atau 4 jenis angin, saudara, yang mereka hadapi dalam musim-musim kehidupan mereka. Yang pertama, angin barat. Angin barat itu adalah angin yang sangat diharapkan datangnya. Karena apa, saudara? Karena angin ini membawa hujan. Curah hujan di Timur Tengah itu sangat sedikit. Beda dengan Jakarta, saudara. Kalau di sana hujan pertama kali, hari pertama hujan, saudara. Mereka keluar dari rumah, mereka menari di jalan, mereka menari di lapangan. Tapi kalau di Jakarta ketika hujan, saudara, tidak ada yang menari di lapangan. Ya. Sibuk jaga-jaga, saudara, jangan sampai air makin tinggi, ya saudara, ya kan. Nah, saudara yang dalam Tuhan, angin barat ini angin yang sangat dinantikan. Kemudian yang berikutnya, angin gurun, yaitu dari Arab Timur yang bertiup dari gurun, saudara. Itu bisa mengeringkan tanaman, bahkan juga mengeringkan sumber-sumber mata air, saudara. Nah, ini yang terdapat di dalam Kejadian 41 ayat 6 diperkirakan inilah yang membuat bulir gandum selama 7 tahun mengering. Sehingga Mesir mengalami kelaparan selama 7 tahun dan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Nah, kemudian saudara yang dalam Tuhan, angin utara yang dirasa dingin dan membawa badai. Sehingga apa? Angin ini tidak begitu disenangi karena apa? Ujungnya badai. Ya. Nah, saudara, inilah dinamika situasi alam di dalam kehidupan orang di Timur Tengah, saudara. Lalu angin itu seringkali dilambangkan apa sih? Segala sesuatu yang hampa, yang membohongi dan yang tidak tetap. Artinya apa? Angin itu susah dilacak, saudara. Angin itu ya namanya angin gak kelihatan. Apakah beda, Pak, angin Timur Tengah dengan angin Indonesia? Beda. Angin di Indonesia ada warnanya, di sana tidak ada warna. Tahu warna angin apa? Merah kebiru-biruan. Coba kalau sudah lagi kerok. Masuk angin. Masuk angin. Ya kan? Warnanya. Terus angin di Timur Tengah susah dikendalikan, di Indonesia bisa dikendalikan dengan minum ramuan. Terima kasih, saudara, ya. Nah, saudara yang sedang Tuhan. Jadi saya mau katakan segala sesuatu yang hampa, yang membohongi dan yang tidak tetap, itulah angin. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang berada di luar kendali atau pengetahuan manusia, dia tidak bisa dikendalikan. Tapi saudara perhatikan baik-baik, angin itu bisa dimanfaatkan, setuju gak? Makanya saya mau katakan pada saudara, kenapa Tuhan perhadapkan kita berbagai macam situasi. Sebenarnya setiap situasi itu mempunyai potensi untuk digunakan. Dan yang terpenting di sini adalah bukan masalah anginnya. Yang terpenting di sini adalah siapa yang mengendalikan angin itu. Ini yang terpenting. Siapa yang mengendalikan situasi itu? Ini yang paling penting, saudara. Ya. Sehingga kita tidak dikuasai oleh apa? Oleh ketakutan, kekhawatiran, saudara. Yang membuat kita semakin terpuruk. Yang membuat kita semakin berpikiran negatif dalam menghadapi tahun ini. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat di sini. Kata memperhatikan artinya meneliti setiap gerakan angin. Wah, susah. Iya kan? Angin yang paling deras di TikTok. Iya kan? Wah, beritanya ganti-ganti. Kita bisa temukan apa aja, kuliner ada di situ. Rumah tangga artis yang pecah ada di situ, saudara, ya kan? Iya kan? Wah, segala macam ada di situ. Ya. Kalau hidup kita tidak berpatokan pada firman Tuhan, tapi berpatokan pada TikTok, saudara, ini bahaya. Ya. Lalu apakah boleh, Pak, lihat TikTok? Boleh.
Saudara boleh lihat TikTok untuk melihat dunia. Setuju gak? Tapi jangan terikat. Amin saudara. Dan di TikTok bisa digunakan juga untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, tetapi kalau kita selalu meneliti setiap gerakan angin, akibatnya berfokus kepada angin, bukan kepada menabur. Akibatnya apa saudara? Kita nggak berbuat apa-apa. Mau melakukan hal ini takut, mau melakukan hal itu takut. Akibatnya pada masa depan kita tidak memperoleh buah apa-apa, tidak punya keuntungan apa-apa, dan juga tidak punya hal yang bisa kita banggakan di masa depan. Karena apa saudara? Kita nggak melakukan apa-apa pada hari ini. Karena apa? Karena kita sibuk memperhatikan angin. Gereja harus tetap jalan walaupun hari ini dikatakan, tahun ini dikatakan gelap. Gereja harus tetap memberitakan terang walaupun hari ini gereja tahun ini dikatakan tidak ada kepastian. Gereja perlu berdiri memberi kepastian. Amin. Mimbar-mimbar harus diisi dengan firman Tuhan yang memberikan kepastian supaya apa? Ketika umat Tuhan keluar ke sana menghadapi situasi, mereka tetap percaya Tuhan yang mengendalikan segala situasi. Itulah yang mereka percayai. Maka dalam Amsal penulis berkata begini, dalam Amsal 30 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, saya akan bacakan ayat yang keempat saja. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Artinya apa? Yang paling penting bukan anginnya. Siapa yang menggenggam angin? Itu yang paling penting. Amin saudara. Karena ketika itu menjadi penting dan pusat perhatian kita, situasi boleh berubah. Angin boleh datang dari barat, dari timur Arab, dari selatan, dari utara. Enggak jadi masalah. Karena yang menggenggam angin ada bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan begini, siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu, dikatakan demikian. Ayat yang kelima saya baca saja, di sini bagus sekali. Semua firman Allah adalah murni. Artinya apa? Dia tidak bercampur dengan apapun. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi saya mau katakan pada saudara, situasi boleh berlalu, situasi boleh berganti, situasi boleh diramalkan orang semakin jelek, semakin gelap, semakin tidak pasti. Tetapi yang mengendalikan segala situasi, itulah Tuhan yang bersama dengan kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini saudara ya, kalau kita melihat awan, awan itu apa? Ya, awan itu tentunya dalam arti yang negatif saudara ya kan. Kalau awan itu ada arti positif, arti negatif dalam Alkitab. Jadi kita tidak bisa hanya melihat yang positif saja, tapi ada juga negatif saya, tapi ada juga yang positif. Nah ini tentu artinya negatif. Artinya apa? Melambangkan kebaikan dan keberuntungan orang munafik. Di dalam Hosea 6 ayat 4, 13 dan ayat 3. Pasal 13 ayat 3. Nah saudara kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa ternyata awan itu merupakan sebuah perlambangan atau analogi dari apa? Kebaikan dan keberuntungan orang munafik. Sifatnya sementara, semu, gampang tertiup angin dan gampang berubah. Tetapi awan juga memiliki pengertian mendatangkan kegelapan seketika karena matahari tertutup. Sehingga mendatangkan apa saudara? Ketidakpastian, bahkan juga bisa jadi turun hujan atau tidak. Sehingga tidak pasti nih, ragu-ragu. Awan itu sesuatu yang membuat gelap, enggak terlihat. Kembali lagi saya mau katakan yang terpenting adalah bukan angin, bukan awannya. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan yang menggenggam angin dan Tuhan yang mengendalikan awan. Saya kemarin nonton saudara ya di YouTube itu bagaimana para pilot itu membawa pesawat dalam kondisi cuaca yang sangat buruk. Saudara. Itu kalau kita naik mobil kan kita bisa lihat kemana-mana saudara ya kan. Kalau itu enggak saudara. Jadi bergantung kepada alat-alat yang ada di depan mereka gitu. Ya. Dan ketika mereka sudah naik, ketika mereka berada di gumpalan awan yang sangat pekat saudara, itu sepertinya ya udah pasrah aja dengan alat ini gitu.
Kalau alatnya berfungsi benar, maksimal ya udah tidak terjadi tabrakan di udara atau tidak terjebak di dalam putaran awan yang sangat luar biasa. Sehingga ada turbulence yang kuat sekali sehingga turun saudara dan itu bisa menjatuhkan pesawat. Tetapi mereka tetap dapat melakukan penerbangan itu. Karena apa saudara? Karena bagi mereka bukan masalah awannya. Tetapi alat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Saya mau tambah saudara dalam hidup ini bukan masalah situasinya, bukan masalah anginnya, bukan masalah awannya. Tapi yang terpenting adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini saudara ya, kita akan lihat bersama-sama bagaimana seharusnya bersikap agar tak terkalahkan oleh situasi. Yang pertama adalah kita lihat lagi di dalam ayat selanjutnya, di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang kelima saudara. Dikatakan begini, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Artinya apa? Percayalah Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak yakin apakah Tuhan mengerjakan bagian dia saudara. Sehingga kita berusaha membantu Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa mengerti segala sesuatu apa yang Tuhan kerjakan. Dan itu tidak terlihat bagi kita. Yang perlu kita miliki adalah percaya. Dengan kata lain, iman. Amin saudara. Saya ingat sekali waktu masih sekolah di rumah mertua saudara. 4 tahun sekolah di rumah mertua, artinya nginep di rumah mertua numpang gitu. Saya bilang sama istri saya, rencananya 6 bulan, ternyata SKS ditambah jadi 4 tahun. Saya bilang sama istri saya, nanti kalau Tuhan kasih kita rumah, cari yang ada garasinya. Loh kita gak punya mobil, pasti dapat mobil. Kemana-mana naik sepeda motor, waktu itu masih di Ambasador ya. Kalau hujan saudara ya kan, dulu masih 2 anak ya. Hujan 1 paket ya, 1 di depan, 1 di tengah, istri saya paling belakang. Itu kalau hujan, hujan begitu kita buka tenda. Pakai jas hujan gitu, wah naik sepeda motor. Cuman kepala saya yang muncul. Yang di dalam pokoknya terima nasib, pasti nyampe lah di rumah gitu saudara. Karena nggak lihat apa-apa kan, iya kan, udah pokoknya sampai aja gitu saudara kan. Itu sering sekali ya, saya alami. Tapi saya tetap percaya. Tuhan pasti kasih mobil. Ya, Tuhan pasti kasih mobil. Ya, siapkan garasinya. Siapkan garasinya. Benar saudara ketika kita dipercayakan untuk punya rumah saudara ya. Ada garasinya. Wah saya bilang gak apa-apa ada garasinya. Puji Tuhan tahun 2004 saya ingat sekali waktu itu. Ini ada Pak Rudi saksinya. Ya. Ada 2 orang jemaat kumpulin dana gitu saudara kan. Pak boleh cari mobil Pak. Nah memang waktu itu kami saking doanya cukup lama sehingga doanya begini saudara, doanya mengendur ya. Tadinya minta mobil sampai ngomong begini negonya sama Tuhan. Tuhan gak apa-apa deh Tuhan, bekas juga gak ada masalah. Bener, mobil pertama tuh mobil bekas. Ternyata jadilah menurut imanmu saudara ya kan, ini bahaya juga. Udah dapat mobil gitu, wah puji Tuhan kita menikmati sekali berkat Tuhan itu saudara ya. Pak ada garasi buat parkir mobil. Saya bilang sama istri saya gini, karena gini, waktu mobil itu dibelikan, saudara 4 bulan kemudian kopling turun. Saudara. Ya ternyata tangan pertamanya orang yang baru belajar setir, jadi itu kopling diinjak terus, habis. Saudara. Waktu itu pernah dibawa ke puncak mau melorot gitu ya kan. Ya udah, saya bilang gini deh, nggak apa-apa ganti kopling. Terus kita doa, saya bilang sama istri saya kita doa minta mobil baru. Karena imannya mobil bekas udah dapat nih, ternyata jadi menurut iman kita minta mobil baru. Ya. Singkat ceritanya saudara yang dalam Tuhan, ya ada seseorang yang ngomong begini, Pak nggak ada rencana ganti mobil Pak. Wah, kalau ditanya begitu gimana saudara? Rencana sih ada, ya nggak saudara? Rencana ada gitu. Tapi masalahnya kan kalau ganti mobil baru kan berarti tambahannya masih banyak gitu. Ini aja hasil patungan dari jemaat waktu itu. Ya, saya ingat sekali. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat ceritanya, enggak maksudnya begini Pak, Bapak jual mobil yang lama, nanti uangnya ditransfer, kemudian nanti Bapak silahkan datang ke showroom gitu. Wah ini kabar baik, ya kan, pewahyuan luar biasa nih. Oh gitu, ya udah jual saudara. Akhirnya benar dapat mobil baru.
Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat ceritanya gini saudara, artinya gini. Kalau kita percaya Tuhan melakukan bagiannya, bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yaitu apa saudara? Mengimani janjinya. Katakan amin. Ada banyak hal yang saya hadapi dalam hidup ini saudara. Ya. Dan saya melihat bahwa Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Ada satu desa kecil, ada gereja situ saudara ya kan. Chapel begitu di salah satu negara bagian di Amerika. Terkenal seorang yang bernama Paman Knight. Paman Knight ini saudara, dia adalah seorang pendoa syafaat. Suatu ketika desa itu mengalami kekeringan yang luar biasa ya. Sehingga beberapa bulan mereka mengalami kekeringan, sumur-sumur pada kering dan sebagainya. Sehingga orang berusaha minta hujan biasalah ya saudara ya kan. Tiba-tiba suatu ketika pada hari Minggu si Uncle Knight ini saudara datang ke gereja dengan membawa payung. Ya, dia bawa payung. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang bertanya, loh Pak, Bapak kenapa bawa payung? Lah yang lain juga tanya, emang hari ini akan ada hujan? Kok bawa payung? Ini kan panasnya luar biasa, kita mengalami kekeringan yang luar biasa. Dia katakan begini saudara, kita kan sudah minta hujan. Kenapa saya siapkan payung? Karena saya tahu pasti hujan pasti turun. Waktu mereka beribadah saudara, mereka beribadah seperti biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Si uncle tetap pegang payungnya saudara, taruh di dekat kursinya saudara ya. Selesai ibadah saudara yang kasih dalam Tuhan, langit mulai mendung. Dan gak berapa lama kemudian hujan turun. Saudara mengerti cerita ini saudara? Ya, artinya apa? Ketika saudara percaya kepada Tuhan, persiapkanlah untuk menerima apa yang dia janjikan. Saudara kalau kita melihat hal ini, seringkali kita berpikir, mana mungkin Tuhan mau berbuat sesuatu buat saya? Enggak. Kalau saudara berani mengimani, bahkan saudara, saya mau kata saudara berani belajar bermimpi besar untuk rumah tanggamu. Bermimpi besar untuk pekerjaanmu. Bermimpi besar untuk pelayananmu. Saya percaya Tuhan tidak pernah tersinggung dengan apa yang saudara lakukan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita seringkali dijebak dengan kemampuan logika kita. Sehingga kita mengabaikan firman Tuhan. Sehingga kita tidak berani bermimpi besar untuk keluarga kita. Bermimpi besar untuk pekerjaan kita. Bermimpi besar untuk pelayanan kita. Kita cetek akhirnya. Kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang lebih dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak percaya sepenuhnya Tuhan mau melakukan bagiannya. Amin. Percayakah saudara situasi yang dikatakan gelap, genting dan sebagainya tahun ini MCC semakin berkembang. Amin. Semakin Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Amin. Kobarkan itu saudara. Miliki semangat sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Baik yang akan ditahbiskan maupun yang sudah melayani di tempat ini. Miliki mimpi terhadap gerejamu. Supaya gerejamu boleh menjadi alat lawatan Tuhan di akhir zaman. Amin. Bukan hanya tempat kumpul saja. Termasuk umas juga bisa bawa pengaruh. Amin. Hidup umas. Iya kan, saudara ya. Artinya apa? Saudara bisa mempengaruhi cucu, saudara bisa mempengaruhi anak, saudara bisa mempengaruhi tetangga, saudara. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kemarin saya ngobrol sama seorang hamba Tuhan. Waktu ada Natal Korwil di Sunter. Pak, kok bisa ya Pak ya? Kenapa? Ada pendeta ngajarnya salah. Ngomongnya ngaco. Tentang alam roh lah apa segala macam. Tapi ketika saya tanya ke jemaatnya. Jemaatnya ngomongnya benar sesuai firman. Ini pendetanya ngajarnya salah tapi sampai ke jemaatnya benar. Nah saya bilang itulah pekerjaan Roh Kudus. Amin saudara. Makanya Paulus katakan begini. Apapun motivasinya Injil tetap harus diberitakan. Setuju saudara kan? Karena Roh Kudus ada bekerja di tempat itu. Roh Kudus bisa memakai berita itu.
Lalu boleh dong kita berbuat jahat lalu kita beritakan firman Tuhan. Ya kalau sudah tahu begini ya jangan gitu saudara ya kan. Ya, saya juga berpikir iya ya. Kenapa pendetanya ngomongnya salah, sesat, ngaco saudara. Tapi sampai ke jemaatnya benar. Ketika dia ngobrol sama jemaatnya, kamu ngerti nggak firman Tuhannya begini gimana? Menurut pendapat kamu gimana? Apa sih maksud firman Tuhan itu? Disebutin. Firman Tuhannya begini. Dia ngerti. Coba saudara. Makanya dikatakan di sini ya. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita tidak pernah ukur pekerjaan Tuhan di dalam situasi hidup kita. Katakan amin. Yang perlu kita miliki adalah hati yang percaya akan apa yang dia katakan. Amin. Kalau hari ini engkau melihat anak cucu mantumu mungkin belum di dalam Tuhan, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, miliki mimpi besar suatu ketika Tuhan akan lawat mereka. Tuhan akan lawat mereka. Mereka percaya bahkan mereka dipakai oleh Tuhan. Saudara doa dan saudara percaya Tuhan bekerja untuk mereka. Saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, maka saya percaya segala situasi bisa saja mungkin mendatangkan kegentaran dalam hidup kita. Tapi kita nggak akan berlama-lama menjadi takut. Karena kita tahu persis ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dialah yang menggenggam angin dan dialah yang mengatur pergerakan awan. Itu dia. Yang kedua. Mari kita lihat bersama-sama. Yang kedua adalah lakukanlah dengan giat bagian kita. Dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil atau kedua-duanya sama baik. Artinya apa? Lakukan bagian kita secara optimal. Lakukan bagian kita secara serius. Lakukan bagian kita jangan main-main. Amin saudara. Karena melalui itulah kita bisa bersinergi dengan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sehingga apa? Ada hasil, ada buah, ada masa depan. Seringkali kita hanya percaya bahwa Tuhan melakukan bagiannya. Lalu kita berpangku tangan, kita tidak mau melakukan sesuatu dalam hidup kita. Salah saudara. Amin. Dalam pelayanan juga gereja harus dikelola dengan baik dan benar. Kita percaya Tuhan melakukan bagiannya buat gerejanya. Tetapi gereja perlu dikelola. Makanya ada struktur kepengurusan yang ditata dengan baik sesuai dengan fungsinya dan orang-orang yang punya kemampuan sehingga bisa bekerja sama. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya apa? Gunakan kesempatan sesuai dengan kemampuan dan jangkauan kita. Karena kita percaya apapun yang kita kerjakan itu kalau ada penyertaan Tuhan, pasti Tuhan bisa membuatnya luar biasa. Katakan amin. Jangan pernah mengecilkan diri kita, apapun yang bisa kita kerjakan. Mungkin ini saudara mungkin dagang kue-kue pasar atau mungkin saudara sekarang lagi sedang kelola rumah makan atau mungkin saudara sedang kelola kedai atau apa segala macam. Berkati terus usahamu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ada penyertaan Tuhan dan ada kerja keras di situ, ada kerja cerdas di situ, ada kerja sama di situ. Maka saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya melalui apa yang kau kerjakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Artinya apa? Kerjakan dengan sekuat tenaga, persiapkan dengan baik. Saya melayani bisa berdiri di depan saudara hari ini karena 30 tahun yang lalu saya cuma jadi ketua sel. Saya cuma jadi orang yang bersihin gereja, gedung gereja saudara. Karena gedung gereja itu di tengah-tengah di dekat pasar Ciputat itu saudara hari biasa dari Senin sampai dengan Sabtu itu jadi sekolah.
Gereja dan juga ada ruang di sampingnya itu jadi sekolah, jadi kelas. Itu debunya luar biasa, tikusnya kemana-mana, saudara, banyak sekali. Jadi hari Sabtu sebelum ibadah kaum muda, saya semprotin tuh sama koster gereja. Bersihin, dipel, sampai bersih. Lalu keluarin sound system, alat musik semua untuk supaya bisa ibadah kaum muda. Itu tiap minggu kami lakukan. Tapi bagi saya itu bukanlah sebuah keluh kesah, enggak. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Terkadang besukin anak-anak sekolah minggu di sel saya. Wah, datang ke rumah mereka, jemputin mereka, saudara. Itu bukan perkara bagi saya. Mungkin hari ini kalau saya melakukan itu mungkin saya nggak mampu. Tapi itulah jalan yang Tuhan beri. Ketika kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga kita. Di masa depan ada hasilnya. Setuju katakan amin. Sebagai pelayan Tuhan, baik dalam struktur maupun di luar struktur, lakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pelayanan itu pasti membuahkan hasil. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya belajar beberapa hal dari seorang yang bernama Jack Ma. Bisa ditampilkan. Ya. Saudara, dia berkata begini, ya. Beda orang pintar dengan orang bijaksana. Orang pintar itu adalah orang yang banyak pengetahuan. Tetapi kepintarannya dia, karena dia banyak pengetahuan itu bisa dimasukkan ke dalam satu chip, saudara. Dan itu bisa ditaruh di kepala robot. Berarti orang pintar bisa digantikan oleh robot. Tetapi orang bijaksana tidak bisa digantikan oleh robot. Karena apa? Dia bukan hanya menggunakan pengetahuan, tapi dia menggunakan hatinya. Robot enggak punya hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan hanya jadi pintar, jadilah bijaksana. Jangan hanya mampu melakukan pelayanan dengan baik, tetapi jadilah orang yang bijaksana dalam melakukan pelayanan. Sehingga engkau dapat memahami dengan baik. Yesus dalam banyak hal memberikan contoh dalam kehidupan kita. Ketika dia berhadapan dengan Nikodemus, seorang yang kaya pengetahuan dan juga pelaku dari hukum keagamaan yang sangat ketat. Tetapi Yesus tidak merasa alergi dengan kehadiran Nikodemus bersama dengan dia. Ketika dia duduk bersama dengan seorang perempuan Samaria di sumur Jakub. Dia tahu persis perempuan Samaria ini berbuat dosa. Dia tidak pernah menikah, tetapi dia selalu hidupnya dari laki-laki satu kepada laki-laki yang lain. Kalau berbicara pengetahuan, Yahudi dengan Samaria tidak bisa bersahabat. Karena apa? Yahudi menganggap Samaria adalah bangsa kafir, karena bangsa Yahudi campuran dari bangsa Asyur. Tapi Yesus bukan hanya kaya pengetahuan, dia punya hati yang bijaksana. Sehingga perempuan Samaria mengalami lawatan Tuhan dan membawa lawatan Tuhan kepada orang lain. Kenapa saudara? Bijaksana. Amin. Dan saudara bisa lihat saudara ya. Kalau saudara perhatikan dari slide yang saya ambil ini saudara ya. Dari sindo.com ya, bisa ditampilkan lagi. Bukan sebelumnya ya. Jack Ma ini sebelum dia menjadi besar saudara. Saudara perhatikan ada 5 hal yang dia lakukan dan selalu diawali dengan kata belajar. Orang yang bijaksana itu tidak langsung jadi saudara. Tapi orang yang bijaksana itu adalah orang yang mau belajar. Pembelajar sejati, bahkan pembelajar yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidupnya. Amin. Oh Pak, usia saya sudah 70, 80 tahun. Belajar tuh enggak ada kurun usia saudara. Enggak. Belajar. Dan orang bisa sukses pada hari tuanya. Ada banyak contoh, kita enggak bicara di sini. Nah kemudian saya mau kasih sesuatu saudara, pada saudara, slide berikutnya saudara ya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ ada ya, tentang hard skill dan soft skill saudara ya. Saya ambil dari Skill Academy, dari Ruang Guru ya. Nah saudara, sekarang ini banyak orang berfokus kepada hard skill ya. Tapi hard skill itu kalau saudara baca ya di situ ya, di dalam tayangan itu saudara menemukan bahwa bidang-bidang ini sebenarnya masih bisa digantikan oleh robot saudara. Tetapi kalau saudara lihat soft skill itu saudara, soft skill itu adalah bidang-bidang yang tidak bisa digantikan oleh robot.
Ya, artinya apa? Saudara mungkin hari ini sudah tidak bekerja, sudah pensiun, atau saudara masih mencari pekerjaan. Mari arahkan dirimu kepada juga hal yang soft skill. Boleh hard skill, tetapi mari juga arahkan kepada soft skill. Misalnya apa? Leadership, time management. Kemudian juga apalagi saudara di situ tentang public speaking, kemampuan berkomunikasi. Ya. Kemudian juga problem solver, orang yang bisa memberikan jalan keluar kepada masalah-masalah. Ya. Nah saudara, ini tidak bisa ditukar oleh robot. Ya, jadi saya sarankan pada saudara, mari arahkan teman-teman kita atau orang-orang kita mulai belajar ke sana, ke arah sana. Nah muncul lagi satu istilah saudara pada baru-baru ini, green job. Green jobs ini saudara, pekerjaan yang membantu mengurangi dampak lingkungan negatif yang pada akhirnya mengarah pada perusahaan dan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi dan sosial. Jadi green job ini saudara dihidupkan kembali ya sehingga dibutuhkan green skill. Green skill itu artinya apa saudara? Kemampuan atau pengetahuan yang dapat digunakan pekerja untuk mencegah, memantau atau membersihkan polusi dan mengoptimalkan pengelolaan serta konservasi sumber daya alam. Hutan, tanaman, pertanian, ladang, perkebunan seperti itu saudara ya. Sehingga apa? Yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Dan ini sudah mengarah ke sana gitu. Ya. Dan memang beberapa negara saudara sudah mulai menyadari bahwa Israel itu memiliki teknologi pertanian yang luar biasa. Perkebunan dan pertaniannya luar biasa sekali. Bahkan teknologi pembangkit tenaga listriknya sudah enggak main-main gitu saudara ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena mereka menggerakkan hal ini, pertanian dan perkebunan itu. Ya. Beberapa negara ASEAN, beberapa negara di Asia Tenggara belajar dari Israel. Ya. Artinya apa saudara? Artinya kita perlu mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk melakukan bagian kita. Di segmen manapun, di bagian manapun ada Tuhan yang melakukan bagiannya buat kita. Katakan amin. Saudara berbisnis, saudara melakukan perdagangan, saudara melakukan pelayanan, saudara melakukan apapun dalam pekerjaan saudara, dengar baik-baik. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, kata pengkhotbah tadi dikatakan. Ya. Artinya apa? Dengan segala sesuatu yang dapat engkau pelajari, engkau terapkan, engkau lakukan itu. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya sehingga apa yang kau kerjakan optimal, berbuah, menguntungkan dan menghasilkan masa depan yang lebih baik. Amin. Jangan buang-buang waktu. Termasuk pelayanan. Kalau masih bisa belajar, kita bisa belajar dimanapun saudara sekarang. Ya. Saudara bisa buka HP saudara, belajar apapun. Saudara bisa di situ. Belajar, tingkatkan kualitas khotbah. Sharing firman Tuhan sesuai konteksnya. Penjabaran firman Tuhan dari rumit jadi mudah. Jangan dibalik. Dari mudah jadi rumit. Itu jemaat 2 minggu putih rambutnya dengar pendetanya saudara. Karena apa? Rumit sekali Pak. Enggak kejangkau. Itu sudah alam roh. Dari rumit jadi mudah. 2 hal yang perlu kita ingat. Percayalah Tuhan melakukan bagiannya. Yang kedua, lakukanlah bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Renungkan baik-baik. Tuhan bawa kita ke dalam berbagai situasi dalam hidup ini. Tujuannya bukan untuk membinasakan kita. Tetapi tujuannya untuk membawa kita semakin dewasa. Tujuannya membawa kita untuk semakin cakap dalam menghadapi situasi dan segala keadaan. Karena Tuhan melakukan bagiannya. Dan dia telah memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan bagian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ya Tuhan, menyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup, ya ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Ku hidup Amin. bagimu, mataku tetap, ya Tuhan. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Mari kita bangkit bersama-sama. Katakan, dari kasih-Mu. kalau ku hidup, Kalau ku hidup ya bagimu, Tuhan. hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku Tetap memandangmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara yang setuju dengan firman Tuhan hari ini, saudara percaya Tuhan melakukan bagiannya, saudara perlu melakukan bagian saudara. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dalam setiap apapun yang kita kerjakan, sehingga Dialah yang mendatangkan keberhasilan, keberuntungan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau adalah Tuhan yang menyertai. Engkau adalah Tuhan yang memimpin kehidupan kami memasuki situasi demi situasi. Karena kami percaya Engkau ada di atas segala situasi. Engkau mengendalikan segala situasi. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang melakukan bagian-Mu. Dan Engkau juga telah memberikan potensi, baik itu hikmat, kemampuan, bahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami sesuai dengan bidang kami masing-masing untuk kami melakukan bagian kami Tuhan, dalam nama Yesus. Tolong kami Bapa untuk memahami kebenaran firman ini lebih jauh, bahkan mempraktekannya, sehingga di waktu-waktu ke depan kami boleh menuai buah. Di waktu-waktu ke depan kami boleh menuai keuntungan. Di waktu-waktu ke depan kami boleh menuai masa depan yang penuh dengan pengharapan dan kemenangan. Karena itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berhenti berbicara. Kiranya Engkau terus melawat umat-Mu, menambah-nambahkan pengertian, bahkan kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bangkit berdiri, saudara kasih dalam Tuhan. Saya undang pengurus yang sudah berada dalam struktur yang akan dilantik atau ditabiskan pada hari ini bisa maju ke depan. Kalau ku hidup bagimu. Saya undang hambanya Penatua
Pastor Davi Makimian untuk berdoa mentahbiskan pengurusan MCC Kuitang. Dari kasih-Mu, ada mikrofon kami. Sama ku hidup dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Amin. Ada hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih sendiri Tuhan. Karena kami percaya kami tidak bisa memilih jalan hidup kami. Amin. Firman-Mu bilang bahwa setiap jalan kehidupan kami telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Sebagaimana firman-Mu berkata ketika Engkau menetapkan setiap orang yang Engkau panggil untuk melayani Tuhan, Engkau telah memenuhi mereka dengan Roh-Mu dan Engkau memberikan mereka kecakapan, keahlian, hikmat, kebijaksanaan. Untuk itu, mari kita angkat tangan kita bersama-sama saudara. Kita berdiri dengan iman dan kita akan melepaskan berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kepengurusan struktur daripada MCC Kuitang yang baru, dimanapun departemen bagian mereka melayani, kami percaya pengurapan Tuhan dilimpahkan buat hidup mereka, hikmat dan kebijaksanaan. Biar hati yang mengasihi Tuhan, biar roh yang terus menyala-nyala dan terbakar untuk Tuhan. Dan mereka terus mengasah, mereka terus mengusahakan, mengupayakan hal-hal yang baik buat roh mereka, buat keahlian yang sudah ditetapkan, sehingga semuanya boleh mendatangkan keuntungan yang baik, kemajuan yang baik untuk jemaat Tuhan. Diberkati hidup mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati seluruh pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus kami memberkati Bapak Gembala dan Ibu, Bapak Pendeta Sony dan Ibu, dan seluruh keluarga dan seluruh wakil gembala yang menjadi pemimpin daripada jemaat dan seluruh daripada mereka semua. Biar hikmat kebijaksanaan hati yang terus terpaut kepada Tuhan, biar pengurapan Tuhan terus limpah-limpahkan. Kami percaya di dalam kepemimpinan Bapak dan Ibu Gembala di MCC Kuitang, seluruh pengurus akan dibawa dan seluruh jemaat akan dibawa kepada satu tujuan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Mereka akan bertumbuh di dalam iman, jemaat ini akan berkembang. Jemaat yang cinta akan Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan. Jemaat yang terus melayani Tuhan dengan luar biasa dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami terima berkat ini. Teruslah layani Tuhan dengan semangat, dengan setia, lakukan bagianmu karena Tuhan yang akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang dapat engkau bayangkan dan pikirkan. Kami terima pengurapan ini, kami tabiskan seluruh daripada pengurus MCC Kuitang yang baru ini di dalam satu nama penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, amin. Selamat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Dan biarlah firman Tuhan ditanamkan di tanah yang subur, sehingga kita semua dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam nama Yesus. Amin. Pada saat ini kita ingin melakukan penaburan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki amplop penaburan atau yang belum, bisa boleh angkat tangannya sehingga Asher bisa melayani. Jika semua sudah ada, baik sebelum kita berdoa bersama, Bapak Ibu saya ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di tempat ini, sekarang pemberian atau penaburan bisa dilakukan dengan menggunakan fitur kris atau barcode, QR code yang ada di layar LCD TV ataupun handphone Bapak Ibu semua maupun di tempat ini. Silakan digunakan fitur ini, jika memang ingin digunakan juga sudah di-share di grup jemaat ya. Dan pada saat ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau tanamkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu dimateraikan dan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu. Sementara Tuhan kami ingin mengembalikan sebagian dari apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan biar ini menjadi hidup yang harum di dalam tahta-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nanti penaburan bisa dilakukan di depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, pada saat ini kita mendengar berita sepekan yang dirangkum di dalam MCC News. Ibadah Raya MCC Kuitang 29 Januari akan dilayani oleh Pastor Sony Titawano. Exit Generation. Siang ini kita beribadah bersama pukul 12.30 bersama Bro Nicodemus. Be there and be blessed. Adik-adik Menara Stars, sampai jumpa di ibadah Gereja Anak 29 Januari pukul 9.30 pagi dengan tema Berpegang pada Pengharapan. Para pelayan, mari berdoa bersama di doa pelayan onsite yang akan diadakan pada 28 Januari 2023 pukul 7 pagi di MCC Sleepy. Mari bertumbuh di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda di dalam Encounter Class. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat. Mari berdoa bersama di dalam We Pray. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom. Jemaat Tuhan, ayo bergabung dengan Home, di mana kita dipulihkan, dioptimalkan, dimotivasi, dan diperlengkapi. Dan berikut ini informasi lainnya. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pekan ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian MCC News pekan ini. Sehat selalu, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang hambanya, Pastor Jenny. Baik, ini di sini sebelum saya bacakan pengumuman tambahan, saya ucapkan sekali lagi bagi yang merayakan Sinyen Kuaila. Ya, Bu Monik itian-itian keilah Bu ya. Baik, puji Tuhan. Untuk pengumuman tambahan dari Yayasan Maranatha. Jadi bagi yang belum mendaftar dapat menghubungi meja sekretariat yang ada di depan gereja ya. Kemudian mari saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kami bersyukur Tuhan senantiasa mengingatkan kami kembali untuk kami hidup benar-benar bergantung pada Tuhan. Dan terus melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kalau Engkau yang pegang hidup kami, maka kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, untuk Pastor Nathanael. Terima kasih Tuhan.
Engkau memberkati hamba-Mu ini, agar hari demi hari Pastor Nathanael tetap ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Ibu Dewi, berkati ketiga anaknya, menjadi keluarga yang berbahagia dan keluarga yang jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Kami mohon Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu lebih lagi atas bangsa ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu ada atas bangsa ini Tuhan, sampai ke seluruh pelosok bangsa ini. Tuhan, kami rindu terjadi pemulihan besar-besaran atas bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, kiranya roh takut akan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka melakukan tugas mereka dengan baik, semua hanya untuk kepentingan negara. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk MCC Tuhan, gereja yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap penatua yang ada, gembala yang ada, berdoa untuk seluruh pengerja yang ada, bahkan jemaat Tuhan. Kami berdoa kiranya hamba-hamba-Mu ini dapat bekerja bersinergi bersama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di MCC ini Tuhan. Berkati segala program-program MCC yang akan dijalankan pada tahun ini, segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan juga mencukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami rindu Tuhan mempersembahkan segalanya hanya untuk puji kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Bapak Jimmy Lapian Tuhan yang sedang menjalani terapi untuk sakit kankernya. Kami berdoa juga untuk Ibu Syana Tuhan yang akan menjalani terapi radiasi Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini untuk dapat menjalani setiap proses terapinya, dan kiranya kekuatan yang asalnya dari Tuhan saja membuat mereka mampu melewati segala sesuatunya. Sukacita Tuhan itu memerintah di hati mereka, damai sejahtera-Mu pun ada atas mereka, sehingga mereka tetap percaya apapun yang mereka jalani semua ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan mendengar doa syafaat kami, dan Tuhan menjawab menurut waktu dan kedaulatan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Para misionaris, pulanglah dan lakukan firman, beritakan firman, jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan ajar mereka seperti Tuhan mengajar Engkau. Baptis mereka. Pergilah para misionaris memberitakan anugerah-Nya, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu, memberkati-Mu, melindungi-Mu, menganugerahkan kebajikan dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan-Mu, keluarga-Mu, pekerjaan dan pelayanan-Mu. Dan terimalah roh takut akan Tuhan yang memelihara hati nurani-Mu tetap murni di hadapan-Nya dan di hadapan sesama. Terimalah berkat ini menjadi kenyataan dalam kehidupan-Mu, dalam keluarga-Mu, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali kedua. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang melimpah, terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya.
Happy Sunday, God bless you all. Sampai jumpa minggu depan.